Halo Pribadians, bertemu lagi dengan kita di konten. Kali ini kita punya konten apa nih? Di luar jam sekolah. Kali ini kita akan melakukan reaction video terhadap video project kelas 11. Betul, tahun ajaran 2020-2021 ya. Ini adalah sebuah video project dari pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajarannya Bucan ya? Iya, tapi kita kenalan dulu ya. Oh iya, jangan terlihat sok kenal padahal belum kenal lah. Ya, perkenalkan nama Ibu Yuniar Susanti atau biasa anak-anak sebut itu Bucan, dan Ibu kebetulan mengajar Bahasa Indonesia SMA. Nah, kali ini Ibu tidak sendiri di sini. Ibu juga mengajak salah satu rekan Ibu di sekolah, ada namanya Kak Akbar nih. Halo. Nih Kak Akbar. Kak Akbar ini selaku editing video konten sekolah juga ya Pak ya? Iya, jadi saya yang bertanggung jawab atas semua konten-konten yang ada di sekolah ya. Sekolah ini. Baik. Nah, terima kasih loh Kak Akbar sudah mau menemani saya di sini ya. Sama-sama loh Bucan. Nah, ini tujuan dari kita membuat video reaction ini, tentu saja walaupun kita di luar jam sekolah ya, tapi kita ingin memberikan wawasan kepada Pribadians bagaimana cara membuat video yang menarik dan juga bagaimana penggunaan bahasa dan juga membuat sebuah narasi video dalam sebuah konten video tentu saja ya. Iya, pasti. Nah, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih siswa ini Ibu kasih project untuk buat video? Nah, tujuannya itu sebetulnya tidak hanya mencapai kompetensi dasar di pelajaran saya aja nih Kak Akbar. Jadi kan kompetensi dasar di pelajaran saya itu ada yang namanya memproduksi. Memproduksi itu kan membuat membuat teks ya, membuat teks. Dan bayangkan oleh Kak Akbar kalau misalnya kita membuat teks, kemudian teksnya dibaca atau hanya dibuat seperti slide aja kan kurang menarik ya. Iya ya, kayak gak ada bedanya dengan yang lain. Iya. Kayak nothing spesial gitu loh. Nah, jadi kali ini saya mau teksnya itu dibuat seperti ada penayangan videonya atau ada visualnya supaya lebih menarik lagi. Kemudian selain itu juga sekarang kan lagi masa pandemi ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya presentasi di pelajaran saya itu biasanya udah biasa ya, maksudnya misalnya anak-anak buat slide, kemudian nanti mereka presentasi lewat Zoom atau lewat media itu gitu. Udah mainstream lah ya. Udah banyak banget gitu kan. Jadi saya mau mencoba untuk membuat inovasi baru seperti itu, yaitu menggali kemampuan peserta didik kita tuh kan kreatif ya. Iya, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kreativitasnya udah gak diragukan lagi lah. Itu dia, yang penting tidak malas. Karena kalau malas semuanya percuma. Betul. Jadi selain menggali kreativitas siswa pribadi, juga ingin memunculkan sebuah inovasi-inovasi baru dan juga ada kolaborasi tentunya. Jadi ini kan tugasnya grup nih Kak Akbar. Jadi bukan sendiri. Kalau sendiri kan gampang lah ya. Ini kalau grup loh. Kan yang penting gue kelar udah. Nah, ini kan grup, tapi masalahnya kan ada yang di Papua, ada yang di mana gitu. Berceceran ya orangnya. Iya, tapi tetap bisa mengerjakan proyek ini seperti itu. Nah, jadi di sini kali ini kita akan mereaction sebuah proyek video tentang teks eksplanasi Kak Akbar. Kak Akbar tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Tahu dong. Kalau udah kenal sama Bucan, pasti udah tahu apa itu teks eksplanasi. Apa coba? Jadi ini ya, Pribadians, teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang sesuatu atau fenomena yang besar. Iya, fenomena yang terjadi Iya, fenomena pasti terjadi kan. Betul. Jadi adanya proses kejadian di sini. Baik berhubungan dengan alam, sosial maupun budaya. Itu dari teks eksplanasi. Contohnya apa nih? Banyak, misalnya kejadian gunung meletus. Iya. Pandemi corona gini juga termasuk dari teks eksplanasi, gak usah jauh-jauh ya. Ini juga termasuk bencana kan? Nah, betul gitu. Jadi di sini selain mereka membuat sebuah teks eksplanasi dari mulai struktur dan kebahasaan, mereka juga di sini ada tambahan untuk membuat video juga gitu ya. Kemudian membuat skrip atau naskahnya bagaimana sih dalam sebuah video itu. Penasaran nggak? Kalau penasaran nanti aja gitu ya. Penasaran nggak? Kita lihat kalau videonya. Tonton dulu sampai akhir. Nah, di sini kalau kalian tahu Pribadians ya, atau mungkin Kak Akbar tahu, kita mungkin sudah pernah menonton acara-acara di TV yang ada hubungannya dengan kejadian atau peristiwa alam. Kira-kira apa coba? Saya ingat-ingat dulu ya, karena
Banyak mungkin. Iya, karena saya cukup lama juga belum nonton TV lagi. Oh iya betul, karena sekarang dunia TV beralih ke YouTube ya. Iya, sebagian tapi. Sebagian ya, oke. Kayak saya inget-inget, kalau nggak salah ada program TV namanya On The Spot ya. Ya betul, On The Spot ya. Jadi biasanya di On The Spot ini banyak membahas tentang peristiwa-peristiwa seperti itu. Tapi di program On The Spot juga tidak hanya peristiwa sih biasanya yang dibahas ya. Ada juga kayak informasi. Hanya sekedar memberitahu aja nih ada informasi ini gitu. Nah kalau itu namanya teks eksposisi Kak Akbar, bukan nah kalau ini saya baru tahu. Nah ini nih pentingnya berteman dengan Bucan. Jadi tahu. Gak cuma sama saya ya, maksudnya sama semua guru yang ada di sekolah pribadi itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuannya lebih banyak bagus. mengenal orang lain, semakin Betul tambah juga sekali. pengetahuan. Nah jadi kalau tentang pengetahuan saja itu masuknya ke teks eksposisi, bukan ke eksplanasi. Tapi kalau eksplanasi itu lebih ke proses kejadian ataupun fenomena yang terjadi di dunia ini. Oke, berarti bedanya di situnya ya? Betul. Nah, kayaknya tanpa berlama-lama ya, mari kita coba lihat cuplikan-cuplikan project video yang sudah dibuat oleh siswa dan siswi kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Dan saya mau minta tolong nih sama Kak Akbar untuk memberikan masukan ya terhadap video-video yang sudah dikumpulkan ke saya seperti itu. Mari kita lihat dulu satu video yang akan saya putarkan. Kita tidak akan semua mungkin ya, mungkin beberapa aja ya. Iya betul. Video yang pertama nih, ini tentang fenomena budaya. Halo teman-teman, kami dari grup 6 akan mempresentasikan teks eksplanasi mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan karena sebagian besar penduduk Indonesia menuturkan bahasa pergaulan yang di tiap daerah yang berbeda-beda. Secara historis, bahasa Indonesia juga dituturkan oleh penduduk minoritas Timor Leste. Bahasa Indonesia. Nah, ini dulu aja ya. Kayaknya ke sananya memang hampir sama. Kurang lebih sama ya polanya seperti ini. Tapi untuk yang video pertama ini memang mereka mengetengahkan sebuah teksnya. Teks dari teks eksplanasinya gitu loh Kak. Jadi ini kan judulnya asal-usul bahasa Indonesia ya. Jadi masih termasuk pada teks eksplanasi. Hanya di grup ini mengetengahkan memang teksnya gitu. Dan ini teksnya itu memang sudah hasil diskusi juga dengan saya seperti itu. Jadi menurut Kak Akbar gimana nih untuk yang video kita simak yang pertama ini? Oke ya, menurut saya video ini secara keseluruhan sudah bagus. Namun alangkah lebih bagus jika video ini kita kemas dengan yang namanya motion graphic. Apa itu? Jadi motion graphic itu perpindahan? Ya, motion kan artinya perpindahan. Grafik itu kan kayak ornamen grafis. Jadi ibaratnya ornamen grafis yang bergerak. Jadi misalkan simpelnya seperti video animasi. Misalkan kayak tadi mengenal tulisannya misalkan mengenal bahasa Indonesia. Muncul di situ ada orang-orang lagi ngomong pakai bahasa Indonesia. Lalu di sini kan ada dua ya, ada yang footage video gitu, ada juga yang ornamen grafis. Nah mungkin akan lebih efektif jikalau dipilih nih salah satu. Kalau mau pakai yang footage-nya udah footage gitu aja, kalau atau mau footage itu foto gitu ya? Iya yang video-video tadi. Atau dipilih opsi lain yang tadi saya anjurkan itu semuanya bentuknya grafis gitu. Oke, kita nonton video yang kedua. Ini project dari grup 1 dari kelas 11A atau yang male, kita lihat ya. Ini temanya tentang budaya juga nih. Nah ini musiknya terlambat Kak Akbar. Jadi baru pembukanya seperti ini. Nah baru ada musiknya setelah ini. Oh iya iya.
Istilah tradisi bakar batu atau barapen merupakan salah satu tradisi penting di Papua berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung dengan tujuan untuk bersyukur, bersilaturahim, menyambut kebahagiaan kelahiran, perkawinan adat, hingga penobatan kepala suku atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Sesuai dengan namanya, dalam memasak dan mengolah makanan untuk pesta tersebut, suku-suku di Papua menggunakan metode bakar batu. Tiap daerah dan suku di Papua memiliki istilah sendiri untuk merujuk kata bakar batu. Masyarakat Pinai menyebutnya dengan gapi atau mogo gapi. Masyarakat Wamena menyebutnya kiet Cukup oban kali ya? sabu. Ya, Sedangkan seperti itu. masyarakat Biak menyebutnya Jadi dengan untuk video barapen. yang kedua Sebutan ini barapen menjadi istilah tadi yang paling sudah umum saya terangkan di digunakan. awal, memang belum ada musik, kemudian ada judulnya juga, Prosesi kemudian pesta langsung bakar dinarasikan batu biasanya oleh terdiri dari anggota 3 grupnya di sini. yaitu Gimana tahap nih kalau persiapan, dari segi bakar videonya babi dan makan bagus sih, bersama. apa namanya, Tahap persiapan jelas diawali gitu ya, dengan jernih pencarian gitu, kayu enak bakar dilihatnya, betul nggak? Mungkin ini termasuk saran yang sebelumnya. batu dan Gimana? kayu Jadi bakar ketika emang disusun dengan menggunakan urutan footage sebagai video, lebih baik full aja footage video. Seperti ini. Iya, kan tadi ada yang oke. video gini, ada yang banyak grafisnya. Jadi tadi setengah-setengah. Oh gitu, jadi maksud yang Kak Akbar yang tadi diterangkan itu mungkin seperti ini ya. Iya. Dan tidak ada teks berarti di sini kan, dia hanya menarasikan secara voice aja ya, Iya, secara suara saja. Secara suara dinarasikan dan secara visualnya menggambarkan apa yang dinarasikan tadi. Oke, betul. Mungkin kalau ini kekurangannya. Nah, itu tadi kan ada yang suara dulu, yang musiknya telat gak dari awal, Terlambat ya? agak terlambat. Sama tadi ada kayak memang pengambilannya Iya. dari sumber lain gimana tuh? Kalau kita buat video boleh nggak? kok masalah itu sebenarnya alangkah lebih baiknya kita izin dulu kepada pemiliknya. Oh gitu. Ya, izinnya mungkin kalau kita gak kenal kita bisa email, cari kontaknya atau gimana. Kalau sudah diizinkan Iya, baru kalau bisa. sudah diizinkan nanti kita baru bisa untuk menggunakannya dan mempublikasikannya. Tapi jika tujuannya untuk pembelajaran dan tidak dipublikasikan itu sebenarnya tidak apa-apa. Ah gitu. Iya. Jadi memang untuk kebutuhan pembelajaran aja ya. Tapi Iya. kan banyak juga tuh yang di YouTube yang ngambil dari mana terus di-share lagi tuh gimana? Nah, itu tuh pertama ada beberapa yang emang dia izin dulu. Jadi dia izin dulu ke pemilik Yang punya konten. video, Nanti ketika udah diizinkan, nanti dia edit dan dia posting. Dan bedanya nih, yang diizinkan sama yang tidak, ketika tidak diizinkan itu si pemilik video punya hak untuk men-take down videonya. Oke, paham nih ya. Jadi siswa saya juga sempat ini nih setelah kita presentasi semua video di kelas, kemudian saya meminta izin kepada mereka. Minta izin ya untuk seperti ini, izin di-share ya gitu. buat pakai, kayak gitu. Izin ya untuk di-share ya video hasil kalian. Terus siswa saya bilang, iya Bu, tidak apa-apa silakan, tapi hati-hati nanti di take down gitu. Hati-hati nanti di take down. Nah berarti kan kalau gitu yang bikin videonya udah izin belum gitu? Seperti itu. Ternyata ada aturannya dulu ya? Ada aturannya dan itu udah kalau misalkan platformnya YouTube udah diatur juga oleh YouTube. Nah, salah satunya itu ya itu si pemilik hak ciptanya dia punya hak untuk men-take down. Tapi selain men-take down, apabila video itu dimonetisasi, yang ada iklannya itu, si pemilik video itu bukan meminta, gak apa-apa videonya tayang nih, tapi nanti si monetisasinya orang-orang itu bilangnya rupiahnya tuh merah atau kuning gitu. Enggak, kuning. Jadi kalau merah itu gak bisa dimonetisasi, kalau hijau tuh bisa dimonetisasi dan dapat. Kalau kuning dimonetisasi tapi uangnya itu ngalir ke si pemilik video. Oh, yang jadi misalkan Bucan bikin video nih, misalkan 90% itu video saya. Nanti tayang monetisasi bisa, tapi hasil dari monetisasi itu malah ke saya ngalirnya. Oh gitu, Jadi paham. si pemilik videonya lebih berbaik hati dan mendapatkan keuntungan dari situ. Betul. Kita beranjak ke video ketiga. Ini ada temanya tentang sosial, yaitu tentang kondisi ekonomi di Indonesia saat COVID-19 ya. Kita lihat oleh Kak Akbar juga, silakan. Lebih keren nih. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan.
pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dengan nama penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kasus pertama di Indonesia yang telah terkonfirmasi di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Sejak saat itu, wabah ini telah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Kehadiran COVID-19 di Indonesia menciptakan efek rantai terhadap berbagai sektor negara, hingga menyebabkan adanya deviasi perekonomian Indonesia. Nah, yang tadi tuh ya Kak Akbar itu masuknya ke struktur identifikasi fenomena. Jadi dijelaskan dulu fenomenanya. Awal-awalnya itu bagaimana terjadinya virus corona ini. Baru nanti ini step selanjutnya yaitu tentang proses kejadiannya, bagaimana ekonomi di Indonesia. Di suatu fenomena di mana berkembangnya pandemi COVID-19 berkesinambungan dengan perekonomian di Indonesia. Terjadinya penurunan perekonomian masyarakat dan terkontraksinya anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Nilai beli dan jual produk konsumsi sangat tidak stabil. Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang ekonomi nasional, pertumbuhannya pun terkontraksi 5,51%. Nah, kurang lebih seperti itu ya Kak Akbar. Jadi sampai ujung juga memang konsep dari grup mereka tuh begini. Mereka mengambil salah satu sumber dari televisi. Nah, ini gimana nih? Balik lagi ke pernyataan Kak Akbar tadi. Ya, harus lagi. izin. Kalau untuk dipublikasikan, alangkah lebih baiknya izin. Kalau enggak ya tadi pahit-pahitnya akan di take down. Tapi kalau sekedar untuk belajar, ya, insya Allah nggak apa-apa ya. Dan di grup mereka tuh ada narasinya di bawah. Jadi selain tadi dinarasikan secara suara, ada subtitlenya. Gitu. Terus saya juga pernah bertanya kepada salah satu anggotanya, kenapa sengaja atau bagaimana gitu kan? Iya Bu, supaya nanti kan teman-teman setiap grupnya itu ada yang berbeda-beda katanya suaranya, ada yang kecil ataupun ada yang sudah jelas. Jadi untuk meminimalisir adanya penyampaian teks yang kurang jelas, jadi mereka menghadirkan teks di bawahnya. Oke, ini ada satu video lagi nih Kak Akbar nih. Terakhir ya? Betul, yang katanya mau ngajak jalan-jalan secara virtual. Betul. Jadi ini ya. Nah, ini dia fenomena alam. Biasanya kalau fenomena alam tuh lebih seru sih ya. Kita coba simak dulu. Halo teman-teman semua. Pasti di saat-saat pandemi sekarang ini kalian pengen liburan bukan? Nah, kita bakal ngajak kalian jalan-jalan nih, tapi secara virtual nggak apa-apa ya. Seperti yang sudah kalian ketahui, kita akan membahas lautan bertabur bintang. Maksudnya di lautnya bukan ada bintang loh guys. Nih kita jelasin. Sebelumnya apa sebenarnya lautan bertabur bintang itu? Nah, jadi di antara pulau-pulau, terumbu karang, dan ikan tropis di Maladewa terdapat miliaran mikroorganisme. Salah satunya adalah Dinoflagellata yang merupakan jenis fitoplankton. Satu hal yang membedakan mereka dari organisme lain yaitu kemampuannya untuk menghasilkan cahaya. Stres karena arus laut dan gelombang membuat plankton memancarkan cahaya atau bioluminesensi sebagai mekanisme pertahanan mereka. Cara ini mirip loh dengan cara kunang-kunang memancarkan cahaya. Cahaya plankton ini berwarna biru neon listrik. Cahaya plankton akan memancar lebih jauh ketika gelombang pecah. Hal ini merupakan fenomena alam yang langka, di mana bisa dinikmati di Maladewa. Nah, itu tuh ya. Jadi kejadian ini terjadi di Maladewa. Kalau malam memang jelas, tapi kalau di siang juga katanya ada. Oh iya. Gitu Kak Akbar. Jadi gimana nih untuk video yang terakhir ini kita simak? Masih banyak sih sebetulnya video yang lain, apalagi yang kejadian alam. Di sini ada juga bagaimana proses fotosintesis terhadap pohon gitu. Banyak. Cuma mungkin untuk kesempatan ini cukup ya 5 video dulu. Yang terakhir ini gimana nih Kak Akbar? Yang terakhir ini menurut saya lebih baik dari yang sebelumnya. Pertama dari segi voice overnya. Teks yang dia pakai itu pendekatannya lebih ke personal, jadi
ngena banget ke si penontonnya. Kayak tadi. Kita bakal ngajak-ngajak kalian buat liburan virtual nih, kayak gitu kan. Betul. Jadi kayak tapi memang secara teks eksplanasi dari yang sebelum video itu juga sudah betul Kak Akbar ya. Cuma mungkin untuk yang terakhir ini ada penggunaan kata-kata yang mungkin kurang tidak formal ya, seperti itu. Kalau untuk kebutuhan video tidak apa-apa sih, saya tidak masalah ya. Di pelajaran saya sih tidak masalah kalau untuk penggunaan ke video, tapi kalau untuk teks eksplanasi memang harus formal seperti itu. Dan tadi udah narasinya sudah cukup ya. Udah cukup. Kemudian apalagi yang bisa diberikan informasi kepada pribadians nih berkenaan dengan video-video tadi nih Kak Akbar? Oke, tadi dari 5 video tadi emang semuanya tuh udah bagus-bagus banget. Wow. Udah bagus-bagus. Hanya saja mungkin karena emang wajar sih di sekolah kan emang nggak ada pelajaran khusus untuk editing video juga. Jadi untuk ukuran yang belajar secara otodidak ini udah bagus dan ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan atau diasah lagi. Pertama di musik tadi. Gimana Jadi musik? ada tadi beberapa yang ketika ada voice overnya musik backsoundnya tuh masih terlalu tinggi, masih terlalu apa tuh? Vokal narasi muncul gitu. Iya, jadi alangkah lebih bagusnya Diturunkan beberapa dulu. juga ada musiknya kita turunkan dulu, baru kita ada ngomong. Oke, ilmu baru ya teman-teman ya. Karena takutnya nanti bertabrakan gitu antara musik dengan narasinya ya, narasinya. atau naratornya seperti itu. Untung tadi musiknya gak ada yang nyanyi. Coba kalau musiknya ada yang nyanyi, makin nabrak lagi. Anak-anak pribadian sudah oke kok dalam hal ini udah ya. Oke kan? Udah oke. Terus kedua mungkin karena tadi sumbernya ada banyak ya dari sana sini menggunakan device yang berbeda-beda. Nah, alangkah lebih baiknya si audionya itu kita edit lagi minimal si suaranya volumenya sama lah. Jadi yang tadinya terdengar terlalu terlalu keras volumenya bisa kita rendahkan. Disesuaikan berarti ya, jadi kita sesuaikan suaranya. Oke, boleh. Kalau masalah mikrofonnya beda-beda, ya itu ya gak apa-apa lah. Yang namanya juga kan bukti bahwa itu dibuat dari jarak jauh. Beda-beda ada yang beda-beda ada yang kan. Suaranya begini, ada yang begitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya si volume suaranya disesuaikan lagi biar jadi merata gitu ya pengisi suaranya. Biar kalau ada yang denger pakai headset nih, yang awal enak nih. Terus di sini ada yang kenceng banget gak? Gitu. Oke. Gitu. Siap. Itu masukan banget ya untuk para pribadian. Iya kan? Satu aja deh dari saya. Kira-kira rekomendasi aplikasi apa sih untuk pribadian dalam membuat video untuk pemula atau misalnya yang memang baru-baru belajar gitu. Jangan dulu yang pro lah, yang mudah-mudah dulu aja. Yang mudah-mudah mungkin dari yang bisa menggunakan HP dulu aja ya. Karena kan HP lebih simple juga. Ya. Pertama, saya kurang tahu sih ini di Android ada atau enggak. Mungkin yang menggunakan iPhone bisa download yang namanya VN di iPhone ya. Kemudian tapi dicek juga di Android, saya belum cek. Tapi mudah-mudahan aja ada ya. Ada yang namanya VN. Di situ fiturnya udah banyak, ada buat transisinya juga, terus ukuran juga tinggal pilih. Misalkan mau ukuran buat Instagram story. Kayaknya semua aplikasi video ada deh seperti itu Kak. Udah ada ya sekarang? Saya biasanya pakai YouCut. Nah, kalau YouCut itu karena kita kan sering ngehubungkannya nanti setelah di YouCut itu ke YouTube ya. Jadi enak tuh, di situ juga sama ada ukurannya, bisa naik turunkan suara seperti itu. Oh iya Bu, ada nih satu aplikasi lagi yang mana aplikasi ini tuh saking banyaknya yang pakai, kita bisa bilang aplikasi itu adalah aplikasi 1000 umat. Wow, apa tuh? Jadi ada yang namanya KineMaster. Kelebihannya apa memang sampai 1000 umat itu menggunakan KineMaster? Kelebihannya selain bisa digunakan menggunakan HP, itu fiturnya udah lumayan canggih. Bahkan ada kita bisa manipulasi video yang kayak kita bingung, loh kok bisa kayak gini, Nah, itu bisa pakai KineMaster. Udah bisa, dan hasilnya itu bisa gak jauh beda dengan
hasil editing yang menggunakan Adobe Premiere Pro atau misalnya Filmora. Ada juga loh teman-teman pribadian yang editing video itu pakai aplikasi itu. Udah keren berarti kan ya. Udah keren. Mudah-mudahan sih terus diasah ya, seperti itu kemampuan-kemampuan pembuatan video juga seperti itu ya Kak Akbar ya. Ya harus banget itu. Nah betul sekali. Jadi kalau mau lebih dalam lagi tentang aplikasi-aplikasi tadi mungkin kita bisa bikin konten lagi ya. Di konten selanjutnya aja ya. Itu nanti kita bahas. Nah ini ada beberapa komentar siswa nih Kak Akbar yang sudah membuat video yang tadi kita reaction tadi. Yang pertama boleh Kak Akbar baca. Oke, ini ada dari Abdul Muti dari kelas 11A. Katanya menuntut kemampuan kolaborasi dan kemampuan literasi digital. Betul. Sehingga saya merasa dengan adanya proyek ini membuat saya bisa melakukan karya-karya terbaik untuk terima kasih Abdul Muti. Kamu memang selalu totalitas dalam pelajaran Ibu. Oke, ini yang kedua ada Syarif juga dari kelas 11A. Katanya membuat video teks eksplanasi diperlukan kerjasama. Tadi sama ya seperti Abdul Muti. Dan diskusi dalam kelompok karena kita harus membuat teks betul atau naskah terlebih dahulu sebelum membuat video. Memang itu anjurannya ya. Kegiatan ini memberikan pengalaman yang baru tentang membuat video dan belajar untuk bekerja sama bersama tim, begitu. Betul. Kemudian di sini ada satu lagi. Siapakah ini ya? Mungkin kita ke sini aja. Boleh dibaca. Lalu ada Abel dari 11B. Wah, ini kayaknya antek-antek Pak Hengki nih. Gimana kata Abel? Kata Abel itu proses pembuatan video teks eksplanasi di mana adanya kesulitan bagi saya dalam mengkoordinir rekan kerja. Oh iya kan apa tuh berbeda-beda tempat kan ya? Iya betul. Lalu dia bilang ada pula yang tidak berkontribusi dalam pembuatan teks maupun video. Nah loh. Wah. Ini nilainya gimana kira-kira ya? Gimana nih? Iya, jadi itu kalau yang tadi kan banyak yang positif ya. Ternyata di sini ada yang berpendapat bahwa ada kesulitan karena mengordinirnya susah, rekan kerja kelompoknya jauh, kemudian komunikasi juga mungkin ya di sini terbatas. Tapi ya alhamdulillah jadi juga kok videonya grupnya Abel. Iya. Ini tentang orang ini di-kick dari grupnya atau dia numpang nama? Saya agak tahu. Mudah-mudahan aja Abel dan teman-temannya baik ya. Insya Allah ya. Kemudian ada Yong di sini. Menurut Yong dari kelas 11B, menurut saya dalam proses pembuatan video sangat menarik karena kami berdiskusi dengan sangat lancar tuh. Berarti setiap grup itu ada yang lancar ada yang tidak lancar. Beda-beda ya. Betul. Dan saya sebagai editor sangat senang dapat membuat sebuah video yang diapresiasi dari pihak sekolah maupun dari teman-teman semuanya. Pasti setiap karya yang kalian buat kita pasti apresiasi ya. Dan ini terakhir ada kelas Putri Salsabila mengatakan bahwa pengalaman saya dalam membuat video tersebut adalah menyenangkan karena dengan membuat video tersebut selain mendapatkan nilai, tentu mendapat nilai plus, jelas lah pasti lah. juga mengikat tali silaturahmi dengan teman-teman di kelas. Nah itu jadi inilah pentingnya yang tadi kerjasama komunikasi tadi. Juga walaupun sedang pandemi tetap harus berhubungan dengan teman ya. Setidaknya kalau ada tugas yang berkelompok seperti ini minimal nanya, kamu mau ngerjain yang mana ya? Gitu kan? Pembagian. Betul sekali, kolaboratif tadi kan ya. Itu sih Kak Akbar mungkin kalau dari saya untuk konten hari ini ya dengan tadi pendapat-pendapat atau argumen-argumen atau opini dari siswa-siswa tadi, maka kita sudah selesai nih untuk obrolan kali ini di konten di luar jam sekolah seperti itu. Semoga dengan adanya konten ini kita bisa lebih produktif ya. Dalam berkarya di rumah. Terus dari Kak Akbar mau disampaikan apa nih? Mungkin dari saya jangan lupa pada pribadian semua untuk tetap dan terus menggali berkarya potensi dirinya sehingga dapat menimbulkan karya-karya yang lainnya. Betul, berkarya tanpa batas. Harus bisa berkarya tanpa batas. Mungkin kalau sekarang teman-teman bikin video itu karena disuruh. Pelajaran saya. Mungkin kedepannya bisa inisiatif bikin Siapa tahu bisa ikutan lomba misalnya ya. Siapa tahu ikutan lomba jadi prestasi. Betul. Siapa tahu diposting misalkan ke YouTube punya dampak yang besar bagi masyarakat. Betul. Gitu.
Oke, baik. Mungkin kalau pribadians mau ada lagi konten-konten seperti ini ya, bisa request aja. reaction atau konten-konten yang tidak terlalu berat, boleh di komen aja di komen YouTube-nya sekolah di bawah ya. Silakan diisi dan itu saja mungkin. Saya Bucan. Saya Akbar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.